Kisah seorang wanita yang dikurung di dalam kotak penyimpanan barang. Nah, lu pikir aja, yang harusnya kotak itu untuk simpan barang, ini malah menyimpan manusia. Tanggal 19 Mei 1977, ada seorang wanita berusia 20 tahun yang bernama Cullen Stan. Pada saat itu, Cullen Stan mau main ke tempat kawannya di California dan Cullen Stan berada di Oregon, tempat tinggalnya. Rencana Cullen ini mau numpang mobil yang lewat-lewat di jalan itu. Nah, dia ini nggak pakai mobil atau naik kendaraan umum tuh nggak. Jadi dia mau nebeng lah bahasanya. Jalan lah dia. Tiba-tiba ada mobil yang nawarin tumpangan ke dia. Seneng lah ya Cullen Stan ini karena sesuai sama rencananya. Dan sebelum dia masuk ke mobil itu, dia ngeliat dulu nih yang ada di dalam mobil itu siapa. Dia melihat ada pria yang bernama Hooker dan istrinya yang bernama Janice. Nah, Cullen Stan nih percaya karena ada ceweknya juga. Kalau dua-duanya cowok mungkin dia nggak mau sih. Dan pasangan ini juga udah punya anak tapi masih kecil. Ya makin percayalah dia. Jadilah dia numpang di mobil Hooker dan Janice tadi. Jalanlah mereka. Tiba-tiba Hooker nih melipir ke pinggir jalan dan langsung ngeluarin sebuah pisau. Diarahkannya lah ke lehernya Cullen nih. Kaget lah si Cullen ini. Dilihat di awal tadi tuh tampilannya biasa aja. Bukan kayak orang jahat. Kok tiba-tiba malah ngeluarin pisau. Lalu Hooker nih mengancam akan membunuh Cullen kalau nggak nurutin kemauan dia. Anjing memang. Ya jelas lah jawaban Cullen nih iya nggak mungkin enggak gitu. Gimana pisau udah di leher gitu kan. Dia juga nggak mau mati cuman gara-gara numpang mobil. Setelah itu Cullen dibawa ke rumah Hooker dan Janice yang berada di Red Bluff, California. Masuk ke rumah, langsunglah si Cullen nih dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah kotak kayu yang sudah disiapkan sama Hooker. Ukurannya hanya muat sebadan dia. Dan kotak itu letaknya persis di bawah ranjang tempat tidurnya Hooker dan Janice. Aneh nggak? Dan kotak itu tuh juga tertutup rapat. Cuman ada lubang kecil buat bernapas dan alat buat berkomunikasi. Ya mungkin semacam hati gitu. Cullen dikurung di dalam kotak selama 24 jam non-stop. Kebayang nggak lo? Nah, selama di dalam kotak itu, Cullen disiksa abis-abisan sama sepasang suami istri tersebut. Dia disetrum, dicambuk, dan diperkaos juga sama si Hooker. Lalu disaksikan sama istrinya. Apa nggak makin gila coba pasangan ini nih. Saat Cullen dikurung, Cullen juga dipaksa untuk tanda tangan sebuah kontrak yang isinya kalau Cullen itu adalah budak dari Hooker dan Janice seumur hidupnya. Dan pasangan suami istri ini juga mencuci otaknya Cullen dengan aturan-aturan aneh yang mereka berdua buat sendiri. Yang aneh itu di sini kata gue teman-teman. Jadi Cullen ini dikurung itu selama 7 tahun. Dan saat masa ia dikurung, dia nih nggak begitu takut gitu sama semua penyiksaan yang Hooker dan Janice lakuin ke dia. Ternyata Cullen lebih takut karena Hooker ini pernah bilang ke Cullen kalau dia adalah seorang anggota satanis yang bernama The Company. Hooker menjelaskan lah ke Cullen kalau The Company itu adalah organisasi terkuat di masa itu dan The Company juga bisa aja mantau keluarganya lalu membunuh semua anggota keluarga Cullen. Disitulah dia benar-benar ketakutan. Setelah itu Hooker menawarkan kemauan dia untuk menjadikan Cullen sebagai istri keduanya. Nah dari situ Janice yang istrinya ini mulai marah dan cemburu sama Cullen. Singkat cerita, akhirnya Janice ini sempat ada waktu berdua dan ngobrol dengan Cullen. Nah, ini obrolan sesama wanita gitu. Dan di saat itu Hooker juga lagi pergi. Jadi Janice bilang kalau dia selama hidup sama Hooker itu tuh merasa tercuci otaknya. Dan Janice juga seringkali disiksa sama Hooker. Lalu Janice cerita kalau organisasi satanis yang diakuin sama Hooker itu semuanya bullshit. Gak ada itu katanya Janice. Lalu Janice ini bilang juga ke Cullen mau melepaskan kurungannya. Tapi dengan satu syarat. Jangan cerita ke siapapun juga tentang hal yang sudah terjadi kepada Cullen. Apalagi sampai melaporkan suaminya yaitu Hooker. Karena Janice ini nih sayang banget sama suaminya. Dan berharap suaminya ini masih bisa berubah menjadi lebih baik. Oke lah kata Cullen. Gak lama setelah itu dia dibebasin. Dia pada Agustus 1984. Selama 7 tahun dikurung. Setelah dari situ
Janice ini nih udah nggak tahan sama tingkahnya Hooker ini. Pada akhirnya Janice sendirilah yang melaporkan suaminya yaitu Hooker ke polisi. Dan berakhir Hooker nih dipenjara seumur hidupnya. Sedangkan Janice nggak dihukum sama sekali. Kenapa begitu? Karena pengakuannya ini kalau Hooker lah yang merencanakan semua kejahatannya. Mulai dari penyiksaan dan penculikan terhadap Kulenstan. Sedangkan istrinya ini cuman ikut-ikutan aja katanya. Cullen akhirnya melanjutkan hidupnya dan hidup bahagia sampai sekarang. Happy ending sih, tapi pasti trauma banget ya kan si Cullen ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Gue Gatot Panda, sampai bertemu di konten gua selanjutnya.